Hai, balik lagi sama gua. Kali ini gua mau nge-breakdown trailer film Kakak Bos yang disutradarai oleh Arie Kriting. Setelah sukses dengan budaya Batak, sekarang Imaginary mencoba mengangkat budaya Timur Indonesia. Langsung aja kita lihat trailernya dan detail yang mungkin kalian gak nyadar. Bagaimana? Mereka semua itu takut dan kakak. Oke, trailer ini dibuka dengan Kakak Bos atau Godfred Orendoit sebagai Ferdinand Kakak Bos Omakere, Reynold Lawalata sebagai Billy, dan Mamat Alkatiri sebagai Reggae. Dan di sini kita lihat Mamat Alkatiri menggunakan aksesoris reggae dan dengan baju reggae dengan rambut gimbalnya dan dengan menggunakan baju bergambar Bob Marley yang identik dengan reggae. Dan ketika Kakak Bos, Mamat, dan Reynold yang ngebuka pintu gym ini, kita lihat kalau mereka ini ngelewatin beberapa poster tinju dengan gaya desain yang jadul. Dan di salah satu posternya terlihat seperti Abdur Arsyad yang dibikin ilustrasi dengan gaya boxing yang akan bertanding. Apakah itu benar-benar Abdur atau bukan? Kemudian di sini kita lihat kalau misalkan Kakak Bos ini datang ke gym dengan muka marah. Dan di salah satu poster tinjunya ada orang yang lagi mau mukul lawan tandingnya ketika bertanding tinju. Jadi apakah di sini Kakak Bos datang ke gym mau mukulin orang atau berantem? Kakak itu adalah sosok. Kemudian scene berlanjut dari lantai 2 gym yang ngelihat ke bawah kalau misalkan Kakak Bos, Mamat, dan Reynold ini datang ke ring tinju. Dan yang menarik di sini adalah ada logo dari Anana Timur atau Anana yang bisa diartikan lembut yang berasal dari kata Afrika. Anana ini juga bisa diidentikan dengan anak perempuan. Kemudian ada logo dari kepala burung merak yang berwarna hitam, yang kita tahu kalau misalkan di sini Indonesia Timur itu identik dengan orang-orang kulit hitam. Dan di bawah kepala burung merak ada beberapa gulungan ombak. Yang kita tahu kalau misalkan Indonesia Timur itu terkenal dengan pantainya dan lautnya yang indah-indah. Pemimpin di antara kami. Kemudian scene berlanjut dengan Kakak Bos yang bertanding tinju di atas ring, dan yang menarik di sini adalah lawan tandingnya adalah Adrian Mateis atau atlet MMA yang terkenal dengan julukan Papua Bad Boys. Dan di sini ini kita lihat kalau misalkan Adrian ini kalah dengan Kakak Bos. Sama timur semua ini. Kemudian scene berlanjut ke ruang kerja Kakak Bos yang tampaknya seperti di lantai 2 gym. Itu terlihat Kakak Bos sedang bertemu dengan seseorang. Di sini kita bisa ngelihat Abdur Arsyad yang berperan sebagai Gafur, dan orang yang menemui Kakak Bos ini apakah dia Kiki Narendra. Tapi yang gue bingung adalah Kiki Narendra ini nggak ada di jajaran Parakes. Tapi si Kiki ini terlihat untuk mencoba bernegosiasi dengan Kakak Bos. Kemudian terlihat di belakang ada pajangan khas dengan tulisan Papua. Sepertinya ini adalah pajangan yang menjadi ciri khas dari souvenir Papua. Kemudian di sini kita bisa ngelihat juga ada papan nama yang bertuliskan Ferdinand, yang nanti di scene berikutnya akan terlihat lebih jelas kalau misalkan itu adalah nama panjang dari Kakak Bos, yaitu Ferdinand Omakere. Kemudian di antara pajangan-pajangan itu juga terlihat ada pajangan kepala kuda, yang dimana kuda ini merepresentasikan bagaimana kekuatan dan keperkasaan dari si Kakak Bos. Rencana apa? Angel, mulai sekarang papa mau jadi penyanyi. Penyanyi? Kemudian scene berlanjut dengan Kakak Bos yang memiliki ide kalau dia akan menjadi penyanyi. Perempuan saya. Kemudian scene berlanjut dengan match cut dari ekspresi muka Kakak Bos. Maka di sini gue mau ngebahas satu-satu dari match cut itu sendiri. Yang pertama adalah muka Kakak Bos, tapi di belakangnya ada poster David Bowie yang merupakan penyanyi asal Inggris dengan poster konser dia di tahun 1973. Di sini ini adalah ketika Kakak Bos ingin memproduksi sebuah film. Kemudian ekspresi yang berikutnya adalah muka marah dari Kakak Bos yang tampaknya sedang bertanding tinju dengan lawan tandingnya, dan di belakang terlihat ilustrasi dari Muhammad Ali dengan gaya khasnya dan beberapa petinju lain. Kemudian ada juga shot Kakak Bos yang berada di diskotiknya, yang terlihat di belakang ada Chun Funky Papua dan Reynold Lawalata yang menjadi tangan kanan dari Kakak Bos. Kakak berencana apa? Angel. Kemudian scene berlanjut dengan Kakak Bos yang menggunakan piyama dan sedang duduk di ruang kerjanya di rumah. Mungkin setelah anaknya yang kecewa dengan Kakak Bos yang menjadi debt collector, dan disinilah Kakak Bos mendapatkan ide untuk menjadi penyanyi. Penyanyi? Kemudian scene berlanjut di meja makan rumah Kakak Bos. Di sini kita bisa ngelihat pemeran dari Angel, anaknya Kakak Bos, yang diperankan oleh Glory Hillary yang mendengar ide dari Kakak Bos. Memang kakak bisa menyanyi?
Sebenarnya saya juga kurang tahu. Kemudian scene berlanjut, sepertinya ini merupakan diskotik milik kakak bos yang sedang mengadakan battle dance. Dan salah satu orang yang sedang battle dance itu adalah Jun Funky Papua. Setelah kita melihat dengan beberapa skill dance yang ditunjukkan, yang sebelumnya adalah semua dancernya itu laki-laki. Kemudian yang menarik perhatian di sini adalah siapa yang berputar-putar di lantai dansa, sedangkan yang sedang menari ini adalah wanita yang menggunakan tank top crop top, dan terlihat seperti penari ini bertumpu pada kepalanya dan berputar-putar karena kita dapat melihat tangannya diangkat ketika perempuan ini berputar. Saya mau hubungi Alan, dia kan produser musik. Kita tes vokal aja. Oke. Di sini terlihat Alan, produser film yang disutradari oleh Ernest Prakasa, yang membuat menarik dari film yang disutradarai atau yang diproduseri oleh Ernest Prakasa ini. Sebagian besar Ernest Prakasa juga menjadi cameo. Dari sini gue bisa ngelihat kalau misalkan jika budaya ini terus berlanjut, maka Ernest ini bisa menjadi sosok seperti Stan Lee, di mana dari film-film Marvel selalu ada cameo dari Stan Lee, dan seperti di film Imaginary ini selalu ada Ernest yang bisa mendapatkan peran atau hanya menjadi cameo. Di sini Ernest cukup mendapatkan peran karena dia menjadi produser yang mencoba untuk memproduseri kakak bos. Di sini kita juga bisa ngelihat kalau studio musik ini punya Alan yang diperankan oleh Ernest, yang terdapat sertifikat yang diberikan kepada Alan Music Studio. Dan kita juga bisa ngelihat di belakang Ernest ini terdapat beberapa piala dan piagam yang menunjukkan kalau misalkan musik studio ini sudah berhasil memecahkan beberapa penyanyi-penyanyi terkenal dari musik studio ini. Kemudian scene berganti dengan Igor Saikoji yang sedang bermain DJ yang menggunakan jaket dari Cloud Paw Clothing, yang Cloud Paw Clothing ini merupakan punya Igor Saikoji. Dan ada lambang S besar di jaketnya. Apakah S di sini adalah inisial dari Saikoji? Kemudian scene berlanjut dengan Ernest Prakasa yang menunjuk Noella yang membantu Ernest dalam memproduseri kakak bos. Di sini Noella berperan dengan nama yang sama, yaitu Noella, yang menjadi asisten dari Alan. Ini harus aku lewati. Bagaimana? Kemudian scene berlanjut dengan tes vokal dari kakak bos, dan kakak bos ini mencoba untuk menyanyikan lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Akhir Cerita Cinta. Dan di backgroundnya terdapat pajangan dari Electric Light Orchestra dari album Out of the Blue yang merupakan band rock asal Inggris pada tahun 1977. Kemudian terlihat Teddy Aditya yang berperan sebagai Teddy mencoba mengiringi kakak bos, namun dia merasa kebingungan dengan nada yang diambil oleh kakak bos. Kalau dia ngamuk gimana? Mas Sakit adalah kakak bos. Kakak bos itu terlalu percaya diri kalau dia tuh amazing suaranya. Kemudian scene berlanjut dan terlihat ada Ge Pamungkas yang berperan sebagai Teguh, dan scene berpindah lagi dan di sini terlihat Angel yang menggunakan baju bertuliskan La Puissance du Soleil. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Yang dalam bahasa Perancis artinya kekuatan matahari. Di sini bisa kita lihat kalau misalkan Glory ini merupakan matahari atau pusat dari tata surya dari kakak bos. Kemudian scene berlanjut, di sini kita bisa ngelihat Priska Barusegu yang berperan sebagai Nora dan ada Putri Nere yang berperan sebagai Martha. Martha, apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Batman atau Superman? Karena namanya sama-sama Martha. Hapus lagu, reggae. Kemudian scene beralih ke studio musik milik Ernest. Di sini Noella mencoba untuk melatih vokal dari kakak bos. Dan di belakang ketika kakak bos ini latihan, terdapat poster dari The Beatles dengan album Yellow Submarine yang juga merupakan band rock asal Inggris. Dan di sebelahnya juga ada poster Led Zeppelin yang merupakan poster ketika dia konser di Los Angeles pada tahun 1972. Dan Led Zeppelin ini juga merupakan band rock asal Inggris. Gue jadi sedikit penasaran. Kenapa semua posternya ini mengambil referensi dari band-band Inggris? Kakak bos suara tuh macam kambing mau mati. Kau berharap dia mau jadi penyanyi model apa? Buta huruf. Kemudian scene berlanjut dengan Abdur Rasyad, Mamat Al-Khatiri, dan Ernest Prakasa yang berdiskusi tentang suaranya kakak bos. Dan di belakang kita bisa melihat ada poster dari Radio LL yang pada tahun 1930 yang merupakan poster pergerakan masa transisi dari masa radio ke masa televisi. Kemudian shot beralih ke Mamat Al-Khatiri yang melihat Abdur Rasyad, dan di belakangnya ada poster Live Aid konser yang merupakan konser amal pada tahun 1985 di Inggris. Dan di sebelahnya ada poster Bob Dylan pada tahun 1966 di Inggris. Bener kan kata gue? Kayaknya semua referensi musiknya itu
band rock Inggris semua deh. Kayaknya lo harus lihat video ini deh. Kemudian scene berlanjut ke sekolahnya Glory. Di sini yang menarik adalah nama sekolah dari Glory, yaitu Bhinneka Cita Intercultural School. Bhinneka yang berasal dari kata Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan cita yang mungkin merupakan cita-cita tentang persatuan atau kebinekaan itu sendiri, dan intercultural yang berarti antar budaya, atau bisa juga intercultural itu sebutan untuk international school. Itu papa lu kan? Bukan. Kemudian scene berlanjut dengan kakak bos yang menggunakan jas putih dengan wanita yang menggunakan dress putih. Di sini kakak bos dan wanita ini terlihat sangat rapi banget, dan di ujung framenya kita bisa ngelihat G yang mulai merekam kakak bos yang terlihat kalau kakak bos ini udah mulai produksi musik. Beneran, dari botak-botak itu papa lu banget. Ini bukan bapak gua. Sudahlah, tidak usah lanjut-lanjut buat lagu lagi. Lanjut, kemudian kita bisa ngelihat Aurel Mayori sebagai Jenny dan Echa Japasal sebagai Gladys. Mereka berdua ini merupakan teman dari Angel atau Glory Hillary. Di sini Echa dan Aurel itu mau nunjukin ke Glory kalau misalkan ayahnya itu viral dan masuk ke sosial media. Namun bukannya seneng, tapi Glory justru malah kecewa. Kalau misalkan dari yang kita lihat sebelum-sebelumnya, dari skill nyanyi kakak bos, kayaknya kakak bos ini menjadi olok-olokan di sosial media. Dimana si Glory ini aja juga nggak bangga sama kakak bos. Kemudian kita bisa ngelihat ruang kelas di mana terdapat nama-nama dari tempat duduknya itu sendiri. Kita bisa ngelihat di situ Angel yang merupakan tempat duduk dari Glory. Depannya ada tulisan Gladys yang merupakan tempat duduk Echa. Kemudian scene berlanjut dengan iring-iringan mobil pada malam hari yang berada di kota Jakarta. Di sini yang gue lihat kalau misalkan kita nurunin brightness-nya, papan iklan yang ada di jalan itu menampilkan logo seperti menang film festival. Apakah ini merupakan doa dari pembuat film agar film ini juga menang film festival atau menjadi film terlaris, mengalahkan aga lain atau bisa menyaingi aga lain? Kemudian scene berlanjut dengan fight scene di diskotik, dan di sini ada salah seorang yang berkelahi itu menggunakan jaket bertuliskan purple atau ungu yang merupakan dominan dari warna lampu dari diskotik itu sendiri dengan dominan warna ungu. Papa bikin keputusan yang salah. Papamu ditangkap polisi. Scene berlanjut, kemudian kakak bos yang terlibat dalam perkelahian ditangkap oleh polisi dan masuk penjara. Kemudian ada polisi yang berjalan ke arah kamera dengan bertuliskan nama Anton P. Siapakah Anton P itu? Sepertinya bukan siapa-siapa. Jadi ayo kita lanjut. Kemudian terlihat kakak bos yang menyesal masuk ke penjara dengan background orang yang sedang dibully di dalam penjara. Teman-teman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel Berlanjut ke scene Glory yang sedih dan memeluk ibunya karena makin kecewa dengan kakak bos. Di sini yang gue lihat ada foto Glory dengan dua temannya yang sepertinya Echa dan Aurel. Yang terlihat mereka merupakan sahabat di sekolahnya. Kemudian ada Bima Azriel yang berperan sebagai Ezra, sosok yang disukai oleh Glory. Dan di sini kelihatan kalau misalkan Echa dan Aurel ini mencoba untuk menyemangati Glory, dan yang menarik di sini adalah Aurel menggunakan kimono pink. Apakah pink ini merupakan representasi dari Aurel? Karena jika iya, kalau misalkan kita balik lagi ke scene kelas, maka tempat duduk Aurel ini berada di sebelah tempat duduknya si Glory yang terdapat jaket pink. Karena di sini juga kelihatan kalau misalkan tempat duduknya Echa itu ada jaket hijau dan Echa menggunakan ikat rambut pita berwarna hijau. yang bisa dibanggain. Kemudian scene berlanjut dialog antara Glory dengan kakak bos. Di sini Glory menggunakan baju bertuliskan sounds like atau bisa juga sound yang berarti suara yang merupakan representasi dari film ini yang kebanyakan tentang menyanyi. Selama ini saya sudah banyak berusaha untuk keluarga ini. Kemudian scene berlanjut lagi di sini kita bisa ngelihat kakak bos dengan keluarganya dan beberapa ajudannya sedang sarapan di meja makan. Terdapat Abdur Arsyad, Mamat Al-Khatiri, Putri Nere, kakak bos, Glory Hillary. Di sini terlihat kakak bos sedang melihat ke arah Glory. Yang menarik di sini adalah Mamat yang memegang pipi seperti habis berkelahi. Apakah ini merupakan scene setelah perkelahian di diskotik atau justru perkelahian yang lain? Kata besar juga ya. Mulut Supica begitu masih saja cerewet. Tahu nih orang satu nih. Aduh, ini siapa sih yang ribut? Reni!
Masih pagi sudah dapat fitnah. Dan yang terakhir dan paling menarik di trailer ini adalah karena yang kita tahu Mamat memiliki banyak fitnah yang berasal dari Abdur Arsyad, seperti Mamat sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Sini masuk. Ini siapa? Atau Mamat punya bisnis senjata, atau Mamat adalah seorang pemabuk, atau jangan-jangan ini bukan fitnah ya. Oke, itu aja breakdown dari trailer Kakak Bos kali ini. Apakah kalian berencana untuk menonton film Kakak Bos ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Let's discuss.